Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Pemirsa yang ada di rumah, bagaimanakah kabarnya hari ini? Semoga senantiasa diberikan kelancaran dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu saja di hari ini bertemu lagi bersama kami, bersama Fajar Berkah. Pasti berkah. Masya Allah. Dan tentunya hari ini bersama saya Yuda Putra Pratama. Saya Agnes Nabila. Dan saya Abai. Bersama Bapak Ustadz Eri Abdurrahim. Iya. Bagaimana nih kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Dan tentu saja nih seperti biasanya kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik. Dan akan pastinya banyak pertanyaan dan banyak hal-hal yang ingin kita tanyakan nih kepada Pak Ustadz. Betul banget Yuda. Karena hari ini topiknya itu ketika manusia jauh dari Allah. Memang relate pada zaman sekarang Yuda. Banyak orang yang mulai menjauh dari Tuhan. Iya benar. Nah, terkait dengan judulnya nih ya, seperti yang udah tadi diberitahukan, aku duluan deh, aku pengen tanya nih sama Pak Ustadz nih. Tadi kan udah disebutkan bahwa adanya itu fenomena di mana ketika manusia itu jauh dari Allah, Pak Ustadz. Itu kira-kira terjadinya atau diakibatkan oleh apa tuh Pak Ustadz? Iya. Manusia ini secara fitrah dia ada keinginan untuk dekat kepada Allah. Ada keinginan untuk senantiasa beribadah, senantiasa melakukan ketaatan kepada yang menciptakannya, yaitu Allah, gitu ya. Dan kemudian manusia ini memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak untuk hal-hal apapun kecuali untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi, untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Jadi fungsi dan hikmah tujuan daripada penciptaan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun di perjalanannya manusia ini banyak sekali godaannya. Apalagi godaan dari makhluk yang tidak nampak, yaitu jin dan syaitan. Yang kemudian selalu menghasut agar kemudian manusia yang harusnya fitrahnya taat kepada Allah menjadi jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada dua faktor yang menyebabkan manusia itu jauh dari Allah. Yang pertama adalah karena pengaruh bisikan syaitan. Dan memang tugas mereka itu, sumpah mereka kepada Allah bahwa mereka akan mendatangi seluruh manusia. Tidak akan ada satupun yang terlewat. Semuanya akan didatangi, baik dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri. Ya, itu pasti akan mereka datangi. Dan setiap orang, mereka sudah punya profil kita, kekuatan kita di mana, kelemahan kita di mana, dan mereka akan hantam kelemahan kita. Kemudian bagaimana kita melemahkan kekuatan-kekuatan kita. Setiap orang dia sudah punya peta kehidupan kita itu, dan dia akan mencari celah. Ini syaitan. Yang kedua, yang dapat merubah fitrah manusia adalah lingkungan. Pertemanan, persahabatan. Makanya hati-hati kita memilih sahabat. Gak apa-apa kita agak-agak jaim sedikit. Jaga image, ya. Mencari sahabat, teman yang memang betul-betul kawan-kawan yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Bukan teman-teman yang justru mengajak kita melakukan maksiat dan dosa. Karena ajakan teman ini susah untuk kita tolak. Namanya akrab. Allah kamu gini aja nggak mau. Udahlah nggak berkawan kita, sudah. Akhirnya ikut kita. Makanya hati-hati berkawan. Dalam Islam itu pertemanan, persahabatan itu betul-betul dijaga. Bahkan kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqun. Orang yang saling mencintai, orang yang saling bersahabat di dunia, kelak di akhirat akan menjadi musuh antara satu dengan yang lainnya, kecuali pertemanan, persahabatan, percintaan yang berdasarkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana persahabatan itu di persahabatan tersebut dikatakan persahabatan karena takwa kalau ujung-ujungnya saling mengajak untuk berbuat maksiat. Benar. Seperti itu. Ngomongin tadi nih soal orang yang jauh nih dari Tuhan. Kira-kira tuh Pak Ustadz ada nggak sih ciri-ciri orang yang jauh sama Tuhannya gitu? Benar. Iya. Jadi gini, manusia ini akan terbagi menjadi beberapa golongan dari sisi qalbun, hati gitu ya. Ada yang disebut yang pertama namanya qalbun salim. Qalbun salim itu hati yang selamat, yaitu hati orang-orang yang selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah qalbun marid. Qalbun marid ini adalah hati yang sakit.
orang yang hatinya berpenyakit, dia kadang taat kepada Allah, tapi kadang-kadang dia bermaksiat. Iya benar. Ya. Dan kebanyakan daripada manusia hari ini dia masuk ke poin yang kedua. Kita ini rata-rata itu hatinya sakit. Iya. Kadang kita semangat dalam beribadah. Ketika semangat tuh kita ibadah gitu ya. Tapi kalau di lain berikutnya kita jadi malas ibadah. Ini namanya qalbun marid. Yang ketiga ada qalbun mayyit. Ada orang yang hatinya itu mati. Mati. Ya. Kalau hatinya sudah mati, maka nggak ada kerjaan lain kecuali bermaksiat dan dosa semuanya gitu. Oke. Nah, makanya kita setiap hari, karena kita harus menyadari kita nggak mungkin qalbun salim. Karena qalbun salim itu kata para ulama adalah orang yang selalu melakukan ketaatan dan kemudian dia merasa bahwa ketaatan yang dia lakukan masih kurang sehingga setiap hari dia memperbaharui, menambah baikan daripada amal tersebut. Dan ini hanya bisa dicapai oleh para sahabat dahulu. Kalau kita baca sirah sahabat dulu, bagaimana mereka beribadah, bagaimana mereka menjalankan syariat Allah, ya. Itu kita ini kayak pengangguran, nggak buat apa-apa. Saking mereka kuatnya dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Jadi 3 golongan tadi. Masya Allah. Nah, Pak Ustadz kan kalau di zaman sekarang tidak cukup kasarnya itu tidak cukup beribadah ya Pak Ustadz ya. Kita juga harus tetap bekerja kan Pak Ustadz ya. Jangan sampai kita juga melantarkan keluarga misalnya yang udah punya keluarga gitu Pak Ustadz. Nah, gimana cara kita mengimbangi itu semua Pak Ustadz? Kadang kan kita tuh terbuai dengan gelap dunia gitu. Dan dilalaikan oleh pekerjaannya. Baik, gini. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran, beribadahlah kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan ambil bagian untukmu dari apa-apa perbendaharaan yang Allah siapkan di dunia. Artinya Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kita untuk bekerja. Bukan Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kita untuk terus beribadah. Karena pada hakikatnya kita mau melakukan apapun kalau niatnya karena Allah maka nilainya ibadah. Kita kerja, kita syuting di sini, ya di depan kamera. Kalau niatnya karena Allah, jadi ibadah. Tapi kalau niatnya pengen terkenal, pengen menampilkan kegantengan kita, ini yang kadang-kadang kan setan pandai nih. Ternyata aku mantap juga ini depan kamera. Akhirnya terkotorin niat-niat kita yang tadinya sudah ikhlas terkotorin. Makanya untuk ikhlas dalam melakukan amal perbuatan itu adalah sesuatu yang sangat sulit sekali, ya, karena semua itu ada di hati. Hati ini berbolak-balik. Makanya kita selalu berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi 'ala dini. Wahai yang membolak-balikan hatiku, tetapkanlah hatiku istiqomah untuk tetap beribadah kepadamu. Jadi gitu. Kerja kalau niatnya karena Allah, maka dia akan bernilai ibadah. Makanya setan itu pandai. Kita kerja niatnya karena Allah, dia membisik-bisikkan kita supaya apa? Supaya ketika kita dalam kerjaan itu ada curang. Iya benar. Korupsi. Benar. Melakukan kebohongan. Betul. Gitu. Ternyata jadi apapun yang kita lakukan asal tujuan niatnya kita itu benar untuk Allah, dihitungnya ibadah. Iya. Ternyata seperti itu, semudah itu kita mencari amal ibadah ya. Yang penting kita pintar-pintar membuat niat kita itu untuk Allah dengan apapun. Dan tentu saja nih pemirsa yang ada di rumah, kita nih masih di permukaan sekali nih pembahasan yang sangat menarik ini. Jangan kemana-mana dan tetap bersama kami di Fajar Berkah. Pasti berkah.